Ya, suara saya bisa didengar jelas ya. Iya, Ya, mudah-mudahan nanti sinyalnya lancar ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Kepala Unit Pengembangan Karir, ya, UPT Pengembangan Karir Win Salatiga, Bapak Ahmad Haris MA, dan teman-teman peserta pada pagi hari ini. Eh, ini mahasiswa semester berapa mungkin ya, kalau saya boleh tahu dulu. Semester berapa atau mungkin ada alumni? semester 8, Pak. Semester 8. Oke. Prodi apa, Mas Majid? Pendidikan Bahasa Arab. Oke. Kayaknya pernah ketemu kayaknya dari wajahnya. Sering, Pak, sering, Ya. Pak. Oke, terus ada yang alumni? Mas Anan Firdas, alumni atau masih mahasiswa ya? Sudah Oke, agak terputus ya. Baik. Eh, Sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Kepala CDC, ya, mungkin teman-teman sudah mulai tahu ya, CDC itu apa, begitu, karena memang UPT Pengembangan Karir atau CDC di Win Salatiga itu kan masih baru, baru masuk tahun kedua, sehingga ya masih apa ya, mencoba untuk berkembang begitu melayani mahasiswa. Nah, pada kesempatan kali ini langsung saja terkait dengan passion. Mungkin juga nanti kita komunikasi dengan teman-teman melalui chat room ya. Coba teman-teman mungkin bisa sambil menuliskan di chat room itu. Kira-kira apakah teman-teman dari peserta ini sudah tahu passionnya masing-masing atau belum? Coba. Ya, mungkin nanti peserta teraktif sepertinya dicatat ini sama Kepala UPT. Coba di chat room itu diketik apakah teman-teman itu sudah paham, sudah menemukan dengan passion masing-masing atau belum. Nanti setelah ada jawaban nanti saya eh, berikan apa pertanyaan berikutnya gitu. Baik, ada yang jawab sudah, yang lain dari sekian peserta ini ada 41. Sudah. Pokoknya sudah semua aman ya. Oh, ada yang belum yakin. Baik, mungkin sambil saya anu ya tanya-tanya ya. Oke, Mas Ahmad Refai, mungkin bisa on mix. Eh Passionnya apa, Mas Ahmad Refai? fotografi, Pak. Fotografi. Terus apa yang Anda lakukan selama ini untuk kemudian mengembangkan passionnya? Kebetulan saya juga itu apa foto-moto wedding itu loh, Pak. Hmm, oke, iya. Berarti ini sudah masih mahasiswa atau sudah lulus? Mahasiswa. Oh, mahasiswa. Oke. Berarti KPI mungkin ya, atau jurusan apa? KPI. Terus Mbak Khairun Nisa mana? Iya, Pak. Passionnya, passionnya apa? Kalau saya tentang itu, Pak, statistik tentang data-data gitu. Hmm. Kuliah jurusan apa? Ekonomi syariah, Pak. Oh, ekonomi syariah. Boleh nanti kolaborasi penelitian berarti ya. Semester Iya. berapa? Sekarang sudah lulus, Pak, Oh, kemarin. oke. Sudah bekerja berarti ya. Kalau bekerja belum, sekarang ya fokus untuk melakukan riset-riset gitu. Oke, luar biasa. Ini bisa nanti direkod apa, kolaborasi dengan CDC nanti terkait dengan penelitian. Iya, Pak, insya Allah. Baik. Oke. Kalau Mas Anan sudah tadi kan sudah mengetik sudah ya. Passionnya apa Mas Anan? Saya di kepenulisan, Pak. Oh, kepenulisan. Kuliahnya jurusan apa? KPI dulu. PI. Semester berapa? Sudah alumni, Pak, saya.
Oke, terus sekarang posisi di Saya kebetulan masih freelance untuk nulis artikel di beberapa website. Sama pas ketika kuliah juga pernah menerbitkan buku juga. Jadi mungkin masih linear lah ya dengan passion seperti itu. Oke, ya, ya, ya. Berarti wisuda tahun berapa? Saya wisuda di bulan Juli tahun 2023. Oh, iya, iya, iya. Oke, ya. Ya, mungkin nanti ini juga barangkali CDC ada program ke sana terkait dengan kepenulisan. Baik, mungkin beberapa teman atau mungkin ada yang sudah yakin, ada yang sudah ketemu, ada yang belum. Nah, kita sharing nanti lebih banyak diskusi boleh begitu dengan teman-teman yang lain. Kalau misalkan ada yang mau bertanya bisa langsung angkat tangan atau kemudian nanti menulis di chat room ya. Jadi eh, yang Anda pahami tentang passion itu apa? Coba dituliskan di chat room sebelum nanti kita diskusi lebih jauh. Saya kira teman-teman ini semua peserta itu sudah sering ya mengatakan, oh ini nggak sesuai dengan passion saya begitu. Nah coba passion itu apa sih? Gitu. Oke, Safrina Rosyada, silakan. Passion itu apa? Safrina sudah mengangkat tangan. Oke, Iya, ya, iya Pak. passion itu apa, Mbak Safrina? Itu kekuatan kemampuan diri dalam kita melakukan sesuatu hal. Oke, kemampuan. Kemudian ini ada yang keahlian yang dimiliki seseorang, ya kan? Nah, passion dengan kompetensi itu nanti sama atau berbeda kan begitu. Baik, akan saya izin share Gimana screen. Pak? Oke. Ya. Baik, akan saya share screen. Baik, sudah terlihat ya? Oke, jadi nanti mohon kalau misalkan suara saya kurang jelas mungkin disampaikan begitu. Jadi ada beberapa tahapan ya untuk kemudian bagaimana teman-teman itu mencapai puncak karir. Jadi ada beberapa tahapan ternyata yang pertama adalah menemukan passionnya itu. Jadi bagaimana teman-teman bisa menemukan passion sehingga nanti harapannya Anda itu bisa bekerja itu kan sudah sesuai passion. Kalau kerja sesuai passion itu akan lebih nyaman. Jadi sebenarnya bekerja sesuai passion itu tidak kemudian menjamin terus artinya oh kalau bekerja sesuai passion itu nanti akan sukses enggak, artinya akan lebih nyaman saja begitu. Karena kemudian ada yang orang bekerja sesuai passion. Wah, ini passion saya nih gitu. Tapi ternyata dari penghasilan dari income tidak banyak. Jadi dia kerjanya bahagia karena sesuai passion, cuman kemudian sedikit pemasukan begitu. Tapi ada juga orang yang kemudian punya passion ya, kemudian eh, dia juga punya begini, punya kesempatan untuk bekerja di lembaga perusahaan, misalnya sebuah perusahaan, kemudian juga dia punya keterampilan, tapi tidak sesuai dengan passion, bisa saja mungkin itu merasa bahwa dia dapat uang banyak, kemudian dia mampu bekerja di situ, tapi mungkin dia tidak bahagia. Gitu. Nah, maka harus kemudian tiga hal terkait dengan passion, terkait dengan skill atau keterampilan dan peluang itu kalau bisa apa ya menyatu begitu. Jadi dia sudah memang punya skill sesuai dengan passion dia dan memang ada peluang untuk bisa bekerja di situ sehingga mendapatkan income yang banyak. Nah, jadi ini tahapan yang pertama, menemukan passion. Pertanyaannya, kenapa orang kemudian
masih ada yang belum menemukan passion kan begitu. Baik, kita akan coba sekilas dulu sebelum nanti kemudian juga ada beberapa trik yang kemudian bagaimana menemukan passion dengan ya enjoy begitu. Ya, yang pertama terkait dengan bagaimana kemudian menemukan passion kita, gitu ya. Kenali diri sendiri. Jadi terkadang kita sendiri belum paham dengan diri kita. Gitu. Cuman kadang kita sendiri, kadang kan misalnya dalam kehidupan sehari-hari itu menuntut orang lain untuk memahami. Please dong pahami diriku. Orang kita aja, diri kita sendiri aja nggak paham dengan diri kita, kok orang lain dituntut untuk memahami kita. Maka coba bagaimana refleksikan hal-hal yang kemudian bisa membuat Anda antusias. Itu. Dan lupa waktu saat melakukannya. Kalau ketika Anda melakukan sesuatu kok terus kok seneng, nah jangan-jangan itu passion Anda. Gitu. Termasuk kemudian coba eksplorasi berbagai bidang. Terlepas apapun latar belakang pendidikan Anda gitu ya. Entah tadi ada yang dari KPI, ada yang dari PGMI dan atau bahasa Arab dan sebagainya. Ini kan tetap mencoba berbagai bidang. Saya bisa nggak kan begitu. Jadi dalam hidup itu kan harus berani gagal, tidak hanya harus berani mencoba tapi harus berani gagal. Itu karena memang kalau kita belajar dari berbagai orang yang gagal gitu ya, kalau boleh mungkin nanti dicari bukunya dengan judul Berani Gagal. Itu di situ banyak menceritakan tokoh-tokoh di dunia yang kemudian dia mencapai puncak karirnya itu memang mengalami sekian kegagalan. Contohnya, misalkan di situ dituliskan ada Presiden Cina namanya Yat-sen itu, dia maju mencalonkan diri sebagai calon presiden sampai kemudian dia akhirnya terpilih itu sekitar 13 sampai 14 kali. Gitu. Jadi kalau misalkan ada calon presiden di Indonesia yang baru 2-3 kali gagal itu belum apa-apa, itu sampai sekian belas kali. Artinya untuk mencapai kategori sukses masing-masing orang itu berbeda. Ya, tidak mesti dilihat dari usia begitu. Yang siapa ya kita yang tidak tahu KFC begitu ya, Kentucky Fried Chicken. Itu ternyata orang itu merintis, yang punya KFC itu merintis pada usia 60 tahun. Jadi awalnya dia menjajakan nitip-nitip ayam goreng di warung-warung dan lain sebagainya, yang kemudian begitu sukses kita melihat KFC ada di mana-mana. Itu. Jadi coba aktivitas yang baru, harus berani mencoba, jangan takut keluar dari zona nyaman. Gitu ya. Harus berani mencoba dan tak harus berani gagal. Kalau gagal saja berani, apalagi sukses. Gitu. Nah, kemudian identifikasi kekuatan dan kelebihan. Tadi ada yang menjawab passion itu salah satu kekuatan yang dimiliki seseorang. Ya, ya mungkin juga salah satu nantinya misalkan untuk mengetahui tes minat bakatnya, mungkin di sini ada juga teman-teman dari psikologi, bisa misalkan gunakan tes minat bakat hanya untuk penjajakan awal begitu. Tapi kalaupun misalkan dengan tes minat bakat itu sudah kita dapatkan data nih, diri kita misalkan oh bakatnya di sini, tapi kalau tidak dikembangkan ya sama aja begitu. Nah, kemudian temukan keterkaitan nilai hidup itu. Artinya, setiap individu itu pasti punya value. Maka Anda dalam hidup itu harus banyak upgrading value Anda itu. Coba mungkin kita renungkan, sejenak renungkan, kira-kira mungkin dalam hidup Anda itu kan pernah misalkan mencapai prestasi tertentu, entah itu menang lomba atau bertahan dalam kondisi tertentu begitu. Kira-kira apa nilai yang Anda bawa saat itu? Gitu. Pasti saya kira semua punya value. Entah itu nilai semangat, disiplin, bekerja sama, dan lain sebagainya. Ya, jadi coba temukan keterkaitan nilai hidup dalam diri Anda. Apa yang membuat Anda bertahan kuliah sampai semester akhir? Apa yang membuat Anda, nilai apa dalam hidup Anda yang Anda pakai sampai kemudian Anda bisa menyelesaikan kuliah gitu. Nah, kemudian juga perhatikan hal yang membuat Anda tidak puas. Jadi passion itu bisa berasal dari masalah yang ingin Anda perbaiki. Ya, oh punya problem. Ya, kemudian banyak kan, misalkan motivator atau public speaker yang handal, yang hebat itu kadang bisa dia berawal dari problem hidup yang dia alami sebelumnya. Gitu. Jadi kalau kemudian kita melihat seberapa besar tingkat kedewasaan seseorang, itu bisa dilihat dari seberapa banyak tingkat kesulitan yang dia alami dalam hidupnya. Ya.
Oke. Nah, kemudian bagaimana kemudian mengembangkan? Ini baru sekilas-sekilas saja, nanti saya ini dari gambar ini mungkin teman-teman yang barangkali punya kecerdasan cara gaya belajar visual mungkin bisa melihat dari gambar ini bahwa ini adalah merupakan orang-orang yang sedang berupaya dengan berbagai cara masing-masing untuk mengembangkan passion mereka, begitu. Jadi bagaimana kemudian Anda bisa pelajari, perdalam ilmu di bidang tersebut gitu ya, mengikuti kursus, membaca buku, belajar dari mentor, termasuk di situ juga ada yang mahasiswa itu ketika saya masuk kelas, saya sampaikan, carilah teman yang tidak hanya membuat Anda nyaman, tapi carilah teman yang kadang memaksa Anda untuk berkembang. Itu. Ya, kalau Anda sebagai mahasiswa yang sekarang masih mahasiswa atau mungkin yang sudah alumni yang mudah-mudahan nanti juga bisa melanjutkan studi ya. Ya, kalau kuliah hanya 3K ya, kos, kantin, kampus, ya nggak akan berkembang. Ya, itu. Jadi maka bangun jaringan seluas-luasnya. Kemudian berani menghadapi tantangan. Bahwa kemudian apalagi mungkin tantangan generasi Z ya, generasi strawberry yang kemudian mudah kena mental lah. Bagaimana kemudian harus menghadapi tantangan, ketemu dengan karakter dosen yang berbeda-beda, bagaimana kan begitu. Atau kemudian yang sudah bekerja, ketemu dengan model apa ya, dengan berbagai karakter pimpinan yang berbeda. Ya ini harus harus berani tantangan, harus dipelajari. Begitu. Kemudian berikan dampak bagi orang lain. Nah, syukur kemudian passion Anda itu ada manfaat bagi orang lain sehingga kemudian itu lebih bermakna dalam hidup Anda. Sudah nantinya passionnya berkembang, bekerja sesuai dengan passion dan bisa memberikan kemanfaatan bagi orang lain, itu kan hidup Anda akan bahagia. Gitu. Nah, jadi menemukan passion itu adalah perjalanan eksplorasi, mengeksplor, ya. Kemudian dari refleksi dan pengalaman. Maka kalau kemudian Anda termasuk pasukan atau golongan yang hanya di kos, rebahan, ya berat untuk menemukan passion yang pas begitu. Mungkin teman-teman sampai saat ini sudah punya kecenderungan, tapi bisa saja itu memang belum maksimal tadi. Ada yang menjawab sudah, tapi belum yakin. Nah,
harus selalu dieksplor gitu. Kemudian direfleksikan kira-kira ini sesuai atau tidak begitu. Nah, setelah ditemukan passion itu harus dikembangkan dengan konsistensi dan dedikasi tadi dengan mengikuti kursus, mengikuti pelatihan dan lain sebagainya. Ya, kalau memang sudah passionnya di bidang kepenulisan ya hal-hal yang bisa mengantarkan pada apa ya keprofesionalan dalam hal tulis menulis ya bagaimana kemudian itu harus sering dikembangkan dengan mengikuti pelatihan-pelatihan misalkan sehingga suatu saat tidak hanya menjadi pendengar tapi menjadi narasumber ya. Nah, kemudian passion itu dapat menjadi sumber kepuasan hidup sekaligus jalan untuk memberikan kontribusi yang lebih besar begitu. Nah, ini kalau kemudian ilustrasi di gambar ini itu adalah orang yang sudah mencapai puncak karirnya begitu. Ya. Baik, saya lanjutkan sedikit. Oke. Ya, jadi 5 rahasia temukan passion dengan mudah ya. Yang pertama, kenapa orang belum tahu passionnya? Ini pertanyaan yang sederhana tadi di awal. Kira-kira kenapa? Gitu. Ada yang mungkin bisa menjawab ya, barangkali kenapa orang belum tahu passionnya? Secara umum ya, kenapa orang tidak bisa belum tahu passionnya, ya kan? Yang pertama tidak mencoba cukup banyak hal, jadi tidak berani mengeksplor. Dia belum tahu passion, nggak mau mencoba. Terus nggak pernah tahu caranya self discovery. Bagaimana mengembangkan, termasuk mungkin bagaimana mengembangkan diri. Maka teruslah mencari, kemudian eksplorasi dan pelajari diri sendiri lebih dalam. Sebenarnya Anda itu siapa? Anda itu punya potensi apa? Apa yang kemudian bisa saya lakukan dengan potensi itu? Apa yang kemudian harus saya lakukan agar potensi saya itu bisa memberikan manfaat untuk diri saya dan orang lain. Jadi harus dieksplor. Jangan-jangan kita sendiri itu belum paham. Itu kan siapa saya? Gitu loh. Nah, ini yang kemudian Anda harus benar-benar paham, oh saya itu begini, oh saya itu begini, begitu. Ya, tidak hanya mengikuti tren, tidak hanya terpengaruh oleh orang lain, ya. Ya, meskipun mungkin teman-teman yang saat ini masih jadi mahasiswa, mungkin ada yang merasa saya salah jurusan. Saya masih ingat dulu pernah masuk salah satu kelas begitu. Ketika saya tanya, apa Anda mengambil jurusan ini? Nggak tahu, Pak. Loh, Pak Isa? Ya, dulu yang daftar teman saya, yang milih kan teman saya, gitu. Jadi ya terlepas kemudian saya sering memang mengatakan siapa yang masuk kelas ini jurusannya sesuai, yang tidak sesuai, kenapa masuk jurusan ini, kan macam-macam faktornya. Nah, bagaimana kemudian terlepas Anda itu tepat atau belum memilih jurusan, tapi semua ilmu itu pasti akan ada manfaatnya. Maka teruslah mencari, mengeksplorasi, dan tadi pelajari diri sendiri lebih dalam karena semua butuh proses dan nggak bisa instan, nggak bisa terburu-buru. Gitu. Nah, kemudian 2 kunci pembentuk passion itu adalah suka dan bisa. Jadi nggak hanya cuma suka. Anda bisa, tapi nggak suka, ya nanti nggak akan Anda lakukan lagi gitu. Nah, maka Anda itu harus benar-benar suka dengan apa yang Anda lakukan. Itu. Kemudian usahakan untuk menjadi bisa atau jago di bidang tersebut. Kalau memang tadi misalkan passionnya di bidang fotografi, ya jangan tanggung-tanggung. Gitu. Kalau Anda tadi bisa di bidang jurnalistik, misalnya penulisan, ya jangan tanggung-tanggung, maksimalkan. Kalau di bidang statistika, ya dimaksimalkan begitu. Artinya meskipun tadi misalkan ekonomi syariah, tapi statistiknya oke. Itu. Atau mungkin nanti S2-nya bisa ngambil ke yang mengarah ke statistik, itu bagus. Jadi kalau Anda itu sudah suka dan jago atau ahli di bidang tersebut, maka Anda nantinya dalam bekerja itu akan terasa lebih seperti hobi begitu daripada pekerjaan. Memang asik begitu. Sudah bisa seolah-olah merasa tersalurkan hobinya, gitu ya.
tapi kemudian juga mendapatkan income dan Anda enjoy begitu, bukan menjadi sebuah beban. Ya. Dan inilah saat yang tepat untuk mengejar passion Anda dengan sepenuh hati. Gitu. Tapi ya kalimat terakhir itu butuh waktu belajar. Sinau gitu ya. Oke. Terus mindset proses membentuk passion. Jadi beberapa orang itu mikir, oh kerja sesuai passion, tadi sudah saya singgung ya di awal. Oh kerja sesuai passion itu bakal mudah dan mudah sukses. Salah. Ya. Bukan berarti kerja sesuai dengan passion itu jadi gampang. Semua kerjaan butuh, karena semua kerjaan butuh kerja keras. Tapi Anda itu enjoy dengan prosesnya. Gitu. Ya, kan begitu. Nah, seringkali kita dalam hidup itu dicemooh, diremehkan begitu ya, dan disepelekan bahkan oleh orang-orang terdekat. Mungkin pernah teman-teman, saya kira pernah. Ya. Ya, memang harus tangguh begitu. Kalau kemudian kita lagi dalam fase membangun, ya. Jadi Anda ketika nantinya sukses di atas keraguan dan cemoohan orang lain itu manisnya luar biasa. Tapi itu butuh proses, ya. Oke. Kemudian yang keempat, membentuk personal passion project. Jadi bikin passion project untuk menggali lebih dalam bidang yang Anda sukai. Mengasah skill dan menjalin relasi dengan orang-orang yang memiliki minat serupa. Itu tadi sudah sempat disinggung. Ini untuk akan memastikan apakah kamu itu beneran memang mau terjun sepenuhnya gitu ya di bidang ini atau enggak, atau hanya kemudian waktu itu hanya mengikuti tren gitu. Ibaratnya, nah ini, ibaratnya itu coba latihan berenang dulu baru terjun ke laut. Lalu renang tahu kok kemudian berani nyebur ke pantai ya, nanti repot nanti kayak kemarin yang beberapa siswa terseret ombak itu ya. Jadi latihan berenang dulu baru terjun ke laut. Atau kemudian kalau tadi jangan sampai kemudian kita itu artinya ya mengetahui diri sendiri kita itu nggak punya sayap kok pengen terbang ibaratnya kan begitu. Atau kemudian memaksa ikan untuk terbang atau maksa burung untuk berenang ya sesuai dengan potensinya masing-masing. Kemudian yang terakhir membangun karir sesuai passion. Jadi kalau Anda sudah menemukan passion Anda dengan tadi mengeksplor, mencoba berbagai sesuatu hal, kemudian bangun karir yang sesuai dengan passion Anda. Cari kerjaan atau bisnis dengan apa yang Anda suka dan Anda pahami. Itu. Karena hidup sesuai dengan passion itu beneran seru gitu ya, seakan seperti bermain. Ya, itu yang kemudian yang kemudian saya rasakan juga. Nah, tentu saja butuh investasi usaha, waktu, bahkan uang untuk kita punya skill dan value sehingga membangun income. Gitu. Jadi memang mahal gitu untuk menyalurkan hobi mahal, harus ada keterampilan, ada nilai yang kemudian bisa kita bangun begitu ya. Sedikit lagi ya ini terkait ini. Oke. Pertanyaannya ya, pilih sekedar bisa banyak, pilih ya, sekedar bisa banyak skill atau jago di satu bidang atau jago banget di satu bidang itu ya. Jadi sekedar bisa banyak skill atau jago banget di satu bidang, ini pilihan ya. Mungkin kalau teman-teman mungkin ada yang bisa mau menjawab gitu, kira-kira Anda termasuk yang mana gitu aja, kita merefleksikan kira-kira saya termasuk yang mana sih. Saya pengen yang bisa sebanyak hal atau yang satu hal saja tapi expert itu. Nah sekarang itu gitu kan yang ini kan ada yang bilang orang-orang spesialis ini sekarang tuh yang dibutuhkan tuh yang master gitu. Tapi yang satu lagi yang orang generalis gitu ya, justru yang ngerti banyak bidang, opo-opo iso gitu.
Nah, ini yang kemudian perlu dipahami begitu. Terus, mungkin Anda pernah begitu ya menemukan hal ini, pernah dengar mungkin debat itu. Mending belajar banyak hal atau dalemin satu skill sampai master, ya. Nah, memang untuk kemudian sampai master itu juga tadi banyak prosesnya, butuh proses, mungkin bahkan waktu biayanya juga tidak sedikit. Nah, ini misalkan, ini orang yang grup generalis, ya. Ilmunya luas tapi dangkal. Jadi dia terkait dengan manajemen, terkait dengan produk, terkait dengan human resource, terkait dengan marketing, terkait dengan teknologi, dia bisa tapi hanya kulitnya. Yang ngerti-ngerti sih tapi tidak ahli. Ya, ini yang generalize nanti Anda termasuk yang mana hidup selama ini. Ini kemudian yang spesialis, yang vertikal. Dia dalam satu bidang, tapi memang benar-benar fokus di situ. Sehingga kalau kemudian karena dia menguasai di bidang human resource, ya akhirnya marketingnya memang nol, teknologinya nol. Itu yang spesialis. Jadi ilmu dalam tapi sempit. Nah, kalau misalkan teman-teman ini mau memilih, kira-kira memilih yang mana? Gitu. Tapi kemudian ada yang golongan satu lagi, gitu kan? Kan tadi ada pertanyaan mau pilih yang generalis, yang semuanya bisa tapi hanya level 1, atau tim spesialis yang ilmunya dalam tapi sempit. Nah, kira-kira teman-teman milih yang mana? Kira-kira. Coba dituliskan di kolom chat sebelum saya lanjutkan. Mau tim generalis atau tim spesialis kira-kira? Coba saya cek. Oh, spesialis ini Mas Rama. Spesialis Rama Ditya Rizkiawan. Oke, spesialis begitu. Iya, generalis karena lebih fleksibel dan bisa beradaptasi lebih mudah. Oke. Untuk saat ini generalis, ya. Ya, pasti punya masing-masing ya. Oke, spesialis. Coba misalkan Mas Rama, kalau saya boleh tahu, Mas Rama ini kerja di mana ini? Kerja atau masih mahasiswa ya? Halo Mas Rama. Oke, ini ada Ramaditya, spesialis. Yang spesialis ini kira-kira. Ada yang generalis. Oke, baik. Ya nggak apa-apa, karena memang tadi punya artinya tidak ada yang sepenuhnya kemudian ini benar karena memang ini pilihan masing-masing ya. Oke. Nah, ini kan ada pertanyaan. Kenapa nggak dua-duanya? Yo ilmunya luas, dalam. Itu. Jadi semuanya ini ada yang multitasking. Ya, multitasking itu memang enak, tapi multitasking itu kadang kesel gitu ya. Kenapa kok iso capek? Kenapa nggak keduanya ilmunya ilmu sampai 5, terkait dengan ilmu teknologi sampai level 5. Kira-kira mampu nggak itu? Ya ilmunya luas dan dalam. Masalahnya adalah oke, suara saya masih bisa didengar dengan baik ya. Saya khawatir sinyalnya nggak stabil. Nah, ini tapi kan susah jadi master semua bidang. Kenapa? Waktu kita terbatas. Itu. Ya. Maka solusinya adalah belajar banyak, sekedar paham, dan kuasai satu sampai nggak apa-apa, tapi mungkin ada satu bidang yang memang didalami. Ada yang spesialis, tapi nggak apa-apa. Kemudian tetap hal yang lain tetap dipelajari, setidaknya tahu begitu.
Jadi ini yang kemudian ngambil garis tengahnya begitu, artinya memang kita punya spesialisasi dalam bidang tertentu, tapi setidaknya ya tahulah meskipun kulitnya di bidang lain gitu, karena waktu kita terbatas. Jadi ini merupakan orang yang generalis plus spesialis ya, artinya dia ilmu manajemen terkait dengan lain bisa secara horizontalnya tahu meskipun level 1 tapi tetap mendalami satu bidang. Ini yang generalis plus spesialis. Saya kira itu dari saya. Mungkin ada yang mau diskusi, monggo, terkait dengan passion ini. Silakan, masih ada waktu 9 menit untuk diskusi atau bertanya atau yang lain. Ya, mungkin sambil atau mungkin bisa tanyanya di chat room. Jadi untuk teman-teman ya ini kan rata-rata kan masih mahasiswa semester akhir dan juga yang mungkin baru belum lama lulus. Jadi memang saat ini kemudian karena saya baru ya mungkin 2-3 bulan ini saya ditugaskan di prodi ya. Jadi mulai saya tekankan kepada mahasiswa untuk kemudian sering banyak-banyak mencari pengalaman, magang mandiri dan lain sebagainya. Kenapa? Karena saat ini itu banyak perusahaan yang ketika sampai tahap interview job seleksi itu, misalnya salah satu yang ditanyakan adalah sudah punya pengalaman apa, sudah pernah magang di mana, ngapain, apa yang sudah Anda hasilkan. Nah, kalau kemudian selama kuliah itu hanya yang mungkin pengalaman pengalaman magang hanya PPL misalkan. Nah, ini sangat minim. Jadi tidak hanya sebatas satu lembar ijazah dengan transkrip nilai yang mungkin nilainya cum laude gitu ya, tapi kemudian keterampilan itu penting. Gitu. Maka tadi eh, menguasai satu bidang secara mendalam itu perlu. Gitu. Karena biasanya nanti akan di apa ya diidentifikasi oleh perusahaan yang kemudian oh ini sesuai dengan kebutuhan, punya skill yang memang mendalam, tapi juga mungkin beberapa hal ya tahu kan begitu. Oke, yang lain silahkan, mungkin ada yang mau bertanya dulu biar biar hidup begitu, silahkan. Atau mungkin ada yang mungkin kurang pas tadi apa yang saya sampaikan juga bisa disampaikan. Oh, silakan. Oh ini masa enggak dari sekian orang nggak ada yang berani ngomong. Tanya, Pak. Ada yang mahasiswa psikologi nggak ini yang ikut? Oke, silakan. Terkait dari menemukan passion tadi kan di poin 2 ada eksplorasi berbagai bidang. Nah, seringkali ketika kita mengeksplorasi itu malah kita misfokus gitu, Pak. Kita Hmm. misalkan kita sudah menemukan passion ini, terus kita mencoba berbagai bidang lagi. Nah, kita malah jadi misfokus dengan passion kita. Setelah misalkan beberapa minggu atau bulan kita mempelajari hal baru itu, malah kita lupa dengan passion kita, terus malah jadi eh, pengembangan passion itu terdistract gitu, Pak. Jadi bagaimana untuk mengatasi distraksi tersebut, Pak? Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ahmad Refai. Ya, jadi terkait dengan hal itu artinya begini, mencoba berbagai bidang itu artinya ya memang akhirnya tidak semua hal. Kan kita bisa memilih dan memilah dulu. Ada prioritas dalam hidup kita itu. Jadi mana yang akan kita prioritaskan gitu ya. Misalkan kita sudah merasa tuh passion kita dalam bidang apa. Kan kita bisa memilih dan memilah mana hal-hal yang bisa kita coba yang memang relate dengan apa yang kita minati, apa yang kemudian memang ada tanda-tanda passion kita arahnya kemana gitu. Kalau kemudian tadi misalkan kok justru malah mendistrak gitu ya terhadap passion yang kita miliki, ya ada baiknya misalkan kemudian ya dihentikan ketika memang itu tidak memberikan dampak yang signifikan. Jangan dipaksa gitu.
jangan dipaksa. Tapi ketika memang kita sudah menemukan dan menemukan kebahagiaan begitu, kenyamanan di situ dan memang oh ini sudah sesuai dengan passion, ya sudah berhenti di bidang itu dan kemudian didalami gitu. Ya artinya kalau tadi misalkan berbagi bidang mencobanya yang sekiranya memang juga tadi diprioritaskan yang relate dengan passion Anda ya. Kalau misalkan passionnya tadi contoh misalkan apa ya? eh, di bidang olahraga misalkan ya. Tadi terus kemudian mencoba untuk memang dia sudah passionnya arahnya ke motorik begitu. Tapi terus kemudian dia mencoba untuk mendalami sains misalkan atau teknik mesin ya. Kalau nggak punya dasar ya repot begitu. Nah kemarin sempat ada mahasiswa yang kemudian konsultasi terkait dengan dia mau studi lanjut itu dia anak manajemen dakwah kalau tidak salah. Nah, kemudian dia sempat mau melanjutkan di prodi yang ada manajemennya. Nah, ternyata ada salah satu eh, prodi yang diambil itu terkait dengan manajemen teknik. Ya, saya sampaikan, ya manajemennya iya, tapi kan tekniknya mungkin basicnya belum ada. Itu. Jadi mungkin yang lebih ringan aja, misalnya magister manajemen atau manajemen pendidikan dan sebagainya yang memang relate. Jadi tadi kembali ke pertanyaan tadi, tentu diprioritaskan mana yang relate itu yang diambil, tidak kemudian semua hal coba terus kabeh dicoba gitu. Karena kita punya keterbatasan waktu gitu. Baik, mungkin masih ada waktu sedikit terakhir mungkin Mbak Larasati kayaknya sudah mengangkat tangan. Sudah mengatakan, oh ini ada pertanyaan. Saat ini saya sudah punya karir sesuai passion saya, tapi tidak sesuai jurusan. Di sisi lain, saya pengen mengejar karir juga sesuai jurusan saya itu guru. Nah, tetap stay di karir sekarang, apa boleh untuk mengejar karir di guru? Itu. Ya boleh. Artinya mencoba itu kan boleh. Karena artinya begini, eh, ya kalau kemudian memang yang ditekuni saat ini mungkin belum bisa memberikan dampak yang secara signifikan, mungkin juga sesuai dengan income, ya eh, nggak apa-apa. Kemudian kita beralih kan begitu. Jadi namanya passion itu kan juga memang bisa saja berubah ya seiring dengan berjalannya waktu, kemudian lingkungan, bergaul dan lain sebagainya itu. Nah, kalau kemudian ini misalkan tadi eh, yang ketika misalkan karir Anda saat ini itu sudah memang sesuai dengan passion Anda dan memang Anda di situ sudah bisa berkembang, bahkan bisa sudah menuju puncak karir, saya kira meskipun tidak sesuai dengan jurusan itu tidak masalah. Jadi bekerja itu jangan langsung kemudian harus sesuai dengan jurusan itu, tapi mana yang kemudian itu bisa berkembang. Ya, Hakim itu sarjana teknik, tapi justru beliau karirnya, puncak karirnya di bidang dakwah dan eh, usaha jadi pengusaha kan, jadi usahanya bagus, tapi juga bisa menjadi dai. Padahal itu sarjana teknik itu. Atau misalkan Mario Teguh itu kalau tidak salah sarjana sastra Inggris, tapi bisa menjadi motivator yang luar biasa. Artinya karir itu eh, memang tidak mesti berbanding lurus dengan jurusan yang kita pelajari saat ini, begitu ya. Dan meskipun misalkan tidak sesuai dengan jurusan, saya yakin selama mengikuti perkuliahan di eh, apa prodi itu pasti ada ilmu yang bisa dimanfaatkan, gitu. Menguasai satu bidang itu penting, tapi kalau di pesantren kita lebih mengenal dengan kalimat apa-apa harus bisa, karena nanti kita gunakan pada tempat belajar yang kita tempati. Jadi para santri itu harus punya passion berbagai hal. Khusus mahasiswa saja, jadi lebih enak untuk diajak ke hal yang seperti ini. Bagaimana? Oke. Ya, jadi
apa-apa harus bisa gitu ya. Iya, boleh gitu ya. Tapi iya maksudnya semua apa-apa bisa itu tapi tetap yang namanya orang semua bisa itu capek, Mbak. Maka karena saya pernah mengalami ya, kemudian hidup di pesantren, apa-apa bisa begitu, tapi memang capek karena semua akan kembali ke kita. Maka memang kita harus mulai, ya boleh gitu, tapi tetap kita ada prioritas, ada karir yang memang kita utamakan, mana yang akan kita tekuni sehingga itu menjadi tumpuan utama dalam hidup kita, gitu. Ya, kemudian eh, apa? Mengapa banyak sarjana yang tidak bisa bekerja sesuai dengan jurusannya? Nah, eh, satu, misalkan mungkin bisa saja dia tidak banyak keterampilan, belum belum banyak atau belum punya keterampilan yang memang mendukung dalam jurusan itu, misal. Atau mungkin memang belum ada kesempatan, ya artinya peluang gitu. Oh, kok kebetulan kok ini nggak ada lowongan begitu ya. Ini Mas Rama ini jurusan apa ya kalau boleh saya tahu? Mungkin biar biar ada gambaran saya. Jadi, oke, TBI. Ya, sebenarnya TBI itu kan banyak hal yang bisa dilakukan, gitu ya. Artinya bisa dieksplor kemampuan bahasa dan lain sebagainya. Atau jadi mengapa kalau kemudian banyak sarjana yang tidak bisa bekerja itu banyak faktor. Bisa saja mungkin karena dia berpikiran bahwa saya bekerja harus sesuai dengan jurusan saya, atau kemudian saya bekerja harus yang gajinya sekian. Hmm. Kemudian eh, apa? Tidak ada keterampilan yang kemudian mendukung dalam hal itu. Itu. Baik, saya lanjutkan barusan ada intermezzo. Jadi mungkin perlu juga apa ya? Tadi belum bisa mengembangkan potensinya, mungkin. Jadi potensi yang dia miliki itu belum berkembang. Karena sebenarnya ya, kalau kita lihat, saya pernah punya, saya ada tetangga yang jurusannya sastra Inggris, kalau tidak salah. Ya sastra Inggris. Tapi dia kemudian karirnya di perbankan, dia jadi teller di bank Mandiri. Ternyata bisa. Artinya harus banyak-banyak kemudian mencari peluang yang kemudian tidak hanya terpaku pada kenapa eh, apa ya, oh nek jurusan TPI harus di sini, oh jurusan psikologi atau oh jurusan teknik harus di sini, enggak, tapi dia mencoba karena memang sebenarnya dalam karir itu ya harus mau gitu, mau dulu awal-awal itu. Jangan kemudian kita menginginkan yang karir yang kemudian gajinya besar, itu ya susah. Semua itu kan punya ada prosesnya, dikit-dikit menjadi bukit begitu, ya alon-alon ya. Saya untuk mencapai karir saya hari ini juga butuh waktu belasan hingga puluhan tahun begitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Mas. Apakah menurut Bapak ada kemampuan atau skill di lain passion yang seharusnya dikuasai oleh mahasiswa? Ya, jadi begini. Misal ya, sekarang tuh kan misalnya kayak hari ini apa skill dalam hal teknologi itu kan mungkin hampir semua orang dituntut untuk bisa minimal dasar ya. Kalau misalkan Anda passionnya dalam hal kepenulisan, bagaimana kemudian menggunakan teknologi dengan baik begitu ya. Jadi saya kira perlu ada kemampuan skill-skill dasar ya. Atau misalkan pengen studi lanjut, kemampuan bahasa. Sekarang itu kan apa-apa misalkan harus menyertakan sertifikat TOEFL misalkan atau IELTS ketika mau ke luar negeri. Ya memang ada passionnya apa, ya kemudian skill-skill yang mendukung itu, yang mendukung terhadap passion Anda, maka akan semakin nanti akan menjadi profesional.
Ada Mas, jadi misalkan kemampuan dasar terkait misalkan teknologi atau terkait dengan literasi kan banyak yang mendukung. Lah sekarang kan misalnya kepenulisan kita tidak paham teknologi bagaimana misalkan apa Office misalkan itu kan sebenarnya bisa dimaksimalkan betul itu. Kalau kalau saya mungkin sementara ini kan kalau misalkan Office MS Word aja kan tahunnya hanya itu. Padahal sebenarnya kalau dieksplor gunaannya banyak. Jadi skill yang sekiranya mendukung dengan passion Anda Mas itu bisa ya dikembangkan begitu. Bahasa Inggris itu kan, kemampuan teknologi itu. Saya Halim, alumni dari KPI. Jika sudah punya potensi, sudah punya pengalaman kerja dalam bidang terkait, tapi susah sekali mendapatkan peluang begitu. Ya ini orang itu orang wong jeru itu ya. Doa, usaha dan orang dalam. Ah, ya pantang menyerah ya. Jadi eh, memang ada fasenya, Mas, ada fasenya. Kalau kemudian kita mungkin saat ini belum bisa bergabung, maka kenapa tidak kita bikin bikin komunitas sendiri atau bikin mencoba untuk hal baru yang sekiranya kita tidak tergantung dengan orang lain. Itu. Kalau ya memang peluang ya tadi ya peluang begitu. Eh maka dola jadi ini bahasanya teman-teman itu kan dolani kurang adoh gitu ya. Dolani kurang adoh, ngopi ini kurang pahit. Maka kenapa dalam agama Islam itu ada ajaran yang mengatakan silaturahmi itu memanjangkan umur, mendatangkan rezeki. Ya, salah satunya begini nih, banyak jaringan, banyak kenalan itu akhirnya kemudian kita punya peluang itu. Maka penting memang kita punya jaringan itu. Ya, daripada Anda itu di rumah, neng omah turu-turu, geluntang-geluntung turu-turu itu main ke rumah siapa, main ke orang yang memang punya pengalaman, pasti di situ nanti akan mendapatkan insight gitu, akan mendapatkan informasi baru yang bisa saja itu sesuai dengan kebutuhan Anda. Tapi kalau Anda tidak pernah keluar, tidak pernah silaturahmi, ya repot gitu. Ya, jadi banyak-banyak bersilaturahmi Mas, insya Allah banyak-banyak nyari informasi. Jadi handphone yang Anda punya itu digunakan untuk mencari informasi kerja gitu ya. Insya Allah kok bisa begitu. Bismillah punya Gusti Allah yang Maha Kaya. Insya Allah memang butuh waktu begitu. Oke, ini saya pernah mendengar bahwa orang yang terbaik dalam bidangnya itu selalu ditawari kerja atau peluang, Pak, bukan sebaliknya. Iya, ya memang orang expert itu ya memang tadi dicari begitu ya, meskipun memang ada kaitannya juga dengan tadi peluang begitu. Sekarang orang dalam juga sangat berpengaruh ya Pak, ketika kita sudah punya semuanya hanya saja yang jadi kendala kurang relasi. Itu bukan kendala, saya kira hanya kasus aja lah, kasus tertentu ya. Saya ketika saya masuk ke sini juga alhamdulillah tidak belum kenal itu belum kenal siapapun, bahkan kemudian ketika di sesi akhir di sesi tes tahap terakhir itu justru apa ya kan diambil 3 besar ya yang kemudian sampai seleksi terakhir sebelum akhirnya diambil 1, yang 2 itu orang dalam semua. Jadi saya ingat betul ini apa yang kemudian sering dikatakan oleh almarhumah ibu saya ketika saya mau mendaftar pekerjaan. Ketika Bu, saya mau mendaftar di sini itu nggak ke ya Bu, muka-muka iso lulus tadi rezeki nih. Jawaban ibu saya masih simpel. Yang ibu saya jawab itu masih kalimatnya sangat simpel. Nek rezeki ya tekan. Nah, mungkin Anda saat ini ketika misalnya minta doa kepada orang tua, itu kadang kok jawabannya gue sepele ya gitu. Nek rezeki tekan. Nah, setelah saya merasakan betul ketika saya masuk ke UIN ini waktu itu masih IAIN, oh iya, kalau memang sudah rezeki nyampe. Meskipun lawan saya itu adalah orang yang sudah punya banyak relasi di sini. Dua-duanya itu punya relasi di sini. Tapi kalau sudah rezeki, nggak akan kemana. Gitu. Jadi sebagai penutup gitu ya, mungkin ya, karena ini sudah hampir 1 jam. Sebagai kata penutup dari saya, bahwa terkait dengan karir itu memang banyak hal ya. Ini kan secara apa ya mungkin teknis duniawi gitu ya. Tapi kan kemudian kita perlu melakukan refleksi dari sisi spiritualitas kita
bahwa apa yang kemudian kita dapatkan hari ini itu tidak semata-mata atas usaha kita. Mungkin teman-teman selama ini pernah ketika menggapai sesuatu dalam proses menyelesaikan studi dan lain sebagainya, barangkali Anda itu merasakan ada kemudahan-kemudahan. Gitu. Loh, aku ke usahanya baru segini kok berhasil gitu. Kok kayaknya ada kemudahan. Nah, bisa saja kemudahan-kemudahan itu adalah doa orang yang mungkin orang-orang terdekat kita atau doa entah siapapun yang kemudian dikabulkan oleh Allah. Bisa jadi apa yang menjadi kemudahan bagi Anda hari ini itu adalah ternyata saldo pahala orang tua, amalan orang tua yang selama ini orang tua lakukan, dan kemudian saldo itu cair ke kita sebagai anak. Itu. Saya sendiri mengalami, saya sendiri merasakan, gitu ya. Ya nggak apa-apa, ini sekilas sebagai pelajaran hidup begitu. Ibu saya itu semasa hidupnya termasuk orang yang ringan terkait dengan kehidupan sosialnya, itu entengan gitulah, bahasa Jawa entengan, suka membantu dan lain sebagainya. Kemudian bapak saya itu juga ya suka membantu meskipun kondisi kita terbatas dari sisi ekonomi, tapi kalau ada tetangga atau saudara yang butuh dipinjemi meskipun duit itu juga entah balik atau tidak. Tapi kemudian yang saya rasakan ketika saya hidup di Salatiga, saya ketemu dengan ibu kos yang luar biasa, yang sampai hari ini saya sudah 5 tahun masuk ke tahun ke-6, saya masih mengontrak di situ. Jadi ketika saya saya ke kampus, kemudian istri juga tidak di rumah, jemuran, saya lagi punya jemuran, misalnya di luar rumah kok hujan, itu jemuran tidak hanya diangkat, tapi dilipat rapi, ditaruh di dalam rumah. Itu sering. Itu. Dan artinya apa yang kemudian ternyata mungkin apa yang pernah ditanam oleh orang tua kita itu kemudian kita akan sebagai anak itu kita akan mendapatkan pahala itu gitu, ada mendapatkan barokahnya itu. Termasuk bapak saya yang dulu suka membantu orang lain gitu, ketika saya di sini butuh bantuan, ya alhamdulillah saya dipertemukan dengan orang yang baik. Saya butuh uang ratusan juta, nyoh tanpa apapun. Itu. Nah, artinya teman-teman, apalagi teman-teman yang masih punya orang tua, apalagi lengkap, silahkan itu dimanfaatkan dengan baik untuk berbakti. Siapa tahu dengan berbaktinya Anda sebagai anak itu bisa memudahkan jalan Anda. Ketika orang tua itu senang, orang tua itu ridho, maka Allah juga akan ridho dan memudahkan langkah kita. Nah, coba kemudian pendekatan dari hal itu penting ya. Karena bapak saya hari ini usia sudah 75 tahun dan masih suka bantu bersih-bersih di sekolah. Saya pernah protes, Pak, kenapa sih sudah sepuh, Mbak, udah istirahat di rumah, kadang-kadang main ke kebun, mungkin lihat tanaman, mungkin ada pisang matang dibawa pulang. Kan saya mungkin mikirnya sesederhana itu. Tapi bapak saya waktu jawabannya, saya hari ini membantu sekolah bersih-bersih semampu saya. Dan saya tidak minta bayaran. Siapa tahu dengan hal ini nanti anak-anakku jalannya dimudahkan. Nah, sejak saat itu saya tidak berani protes bahwa, ternyata apa yang saya dapatkan hari ini itu karena amalan orang tua. Nah, teman-teman silakan mungkin juga terkait dengan pendekatan spiritual religius itu penting nggak menurut saya, apalagi Anda orang UIN begitu. Tadi secara teori tadi mungkin bisa diterima, tapi kemudian pendekatan ini penting. Ya, berbaktilah kepada orang tua, ketulusan itu nanti akan mengantarkan kita kepada kesuksesan. Nah, mudah-mudahan teman-teman itu nanti bisa mencapai kesuksesan karir yang kemudian bisa memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman semuanya yang sudah bertahan dan meluangkan waktu. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain kesempatan. Terima kasih.